Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Tama Randi. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo. Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Lo tuh panggilnya Tama apa Randi sih? Tama sekarang. Sekarang Tama, iya. Tadinya Randi. Tuh. Karena apa? Karena apa? Sebetulnya Tama Randi nama Twitter, karena dulu daftar open mic kan di Twitter, Tama Randi. Jadi gara-gara MC manggilnya Tama Randi, jadi Tama aja deh udah gitu. Kenapa Tama? Dulu nama kan lo Randi? Randi Pratama. Oh. Kalau Twitter kan dulu dibalik, Cik. Awal-awal Pratama Randi harusnya gitu. Kalau jadi Tama Randi. Tama Randi, udahlah. Biar punya nama stage-nya jadi Tama aja. Tapi sekarang jadi Randi udah? Tama. Oh Tama. Di stand up Tama, kalau kerjaan Randi. Biar beda. Nih. Kerjaannya di? Dagang nasgor. Tiarbah? Tiarbah, benar. Yang dulu ribut itu ya? Iya, benar dulu rame. Emang di Bandung? Bukannya di Jakarta? Ramenya di Jakarta? Ramenya Jakarta, karena dulu kan cabangnya banyaknya Jakarta, Cik. Oh. Bandung cuman ada, ya pusatnya Bandung, kitchen di Bandung, segala macam Jakarta, tapi jualannya paling laku Jakarta dulu. Kitchen Bandung tuh dikirim? Dikirim, kan kayak franchise, kayak kemitraan. Oh maksudnya jadi dia nggak masak di sini? Di sini masak, tapi bumbu-bumbu sama dagingnya dari Bandung. Dagingnya frozen gitu. Oh, dikirimnya gitu. Di sini dimasak nasi goreng. Tiarbah. Nggak pakai minyak. Nggak pakai kecap. Dia masaknya pakai minyak yang ada dari daging bukan sih? Yang itu bukan? Oh, yang pakai lemak ya, minyak lemak. Minyak lemak kan, nggak pakai minyak goreng kan? Yes, sedikit doang. Hah? Iya. Kirim aja hari ini ya? Garing udah itu. Telepon ya? Garing. Boleh ya? Ada yang dekat dari sini, Pejaten dekat sini ya? Oh, deket banget. Ada di Pejaten Park. Di mana? Pejaten Park di mallnya. Ntar gue WhatsApp, abis itu gue WhatsAppin. Pejaten, oh berarti di lantai paling atas yang banyak ini ya? Iya, food court-nya. Yang banyak food court-nya? Yes. Ada berapa ininya? Sekarang 16. Di Jakarta? Enggak, se-Indonesia 16. Jakarta ada 5. Bandung? Bandung ada 1, pusat doang. Oh. Gitu. Sumatera ada? Di Medan 3, Palembang 2. Wih, nah, apal. Kenapa banyak di situ? Nggak tahu, Medan justru paling laku kalau dibanding semua cabang sekarang. Medan yang paling ramai, Cing. Atau karena mungkin cocok kali ya si bumbunya sama ya. Sumatera, teman-teman Sumatera lidahnya masuk. Nah, kalau yang di Jakarta di mana aja? Di Pejaten, di Cipete. Cipete di mana? Ayo lo sebagai ini. Di rumah orang kaya deh. Oke, di rumah ada, bukan di mall ya? Iya, bukan di rumah. Yang mitra gue orang kaya banget lo udah. Iya. Terus ada di Kemayoran, ada di bukan Pejaten, satu lagi tuh di Palmerah. Palmerah, satu lagi di Fatmawati. Oh, Fatmawati di? Aduh, gue nggak hafal, Cing, Jakarta, Cing. Ada aja 5. Di Bintaro ada 1, Cirende 1. Oh, Tangerang lah itu. Tangerang masuknya 2. Oh, masih jalan Tiarbah itu? Masih, Cing. Udah 5 tahun. Waktu yang ribut-ribut itu yang diributin apanya sih? Si dendeng lemaknya. Nah, nasi goreng dendeng lemak kan kita nih yang bikin nih pertama kali. Terus ada salah satu influencer Twitter juga bikin nasi goreng dendeng lemak tapi dijadiin brand. Jadiin nama restorannya nasi goreng dendeng lemak. Gitu. Jadi kayak mau dipatenin gitu lah. Kayak kasus roasting sama open mic. Oke. Nah, kan nggak bisa harusnya kalau resep. Iya, itu resep ya? Iya, jenis. Kok dia tahu resepnya? Ditiru, beda sih tapi rasanya.
Dia kan beli dari mitra kita, nyobain, karena dia juga punya basic masak kayaknya. Kayaknya gue bisa bikin, tapi dipatenin. Sampai dipatenin? Sampai mau dipatenin, tapi ini duluan, dituntut duluan, jadi nggak bisa dibatalin kan. Gitu. Rame nasgor. Masih rame nasgor itu ya? Masih nasgor mah, karena aman kali ya Cing, kalau makan nasgor mah. Maksudnya nasgor tuh jarang yang nggak enak gitu, antara enak sama enak banget biasanya. Betul, iya. Kan? Comfort food, benar, comfort food. Dia apa sih ininya? Apa tuh namanya tuh? Jenisnya apa aja? Si nasi goreng? Nasi goreng tiarbah. Jenisnya tuh yang andalan tuh yang dendeng lemak, itu udah pasti originalnya kita. Ya dua lagi tuh yang domba asap sama sapi asap, itu jagoan tiganya. Tapi masih ada yang bakso dan lain-lain masih banyak. Domba itu berarti pakai daging domba? Pakai daging domba diasapin. Itu smoky gitulah, smoky. Kalau itu sapi asap? Sapi asap, sei. Kalau dendeng lemak? Dendeng lemak tuh sandung lamur, ya sapi. Dari brisket, sandung lamur. Brisket? Iya, lemak brisket. Agak susah di Indonesia nyarinya. Jadi harus luar. Luar semua sih kalau dagingnya. Impor. Makanya mahal tuh itu. Kenapa emang impor? Rasa dagingnya beda atau teksturnya? Kalau lemak tuh, kalau lemak lokal, itu tuh lebih banyak lemak yang cairnya. Jadi kalau dipanasin, jadi lemaknya cair, jadi makin kecil dagingnya. Kalau yang luar tuh padat lemaknya. Jadi lebih enak. Jadi dagingnya tetap ukurannya nggak terlalu jauh. Betul, nggak menyusutnya. Yes, itu kalau lemak. Lo impor sendiri atau beli di tempat yang jual daging impor? Ada beberapa mitra buat dagingnya. Untuk impornya? Yes, tapi memang ada tiga mitra ya. Tapi memang kalau dari luar tuh kita harus cek juga sertifikat halal dan lain-lain dari penyembelihan kan. Tapi udah semua kalau nasgor. Halal juga? Alhamdulillah. Itu impor dari sapi mana? Australia. Anjay. Gaga ya? Iya. Nasi goreng gaga emang. Sapi Australia. Berapa harganya? Nasi goreng kita mulai dari 30.000. Memang cukup di atas rata-rata. Betul. Makanya di mall enak. Maksudnya kalau di mall kan 30.000 standar ya. Online juga lumayan. Kalau gerobakan agak susah kalau 30.000 saingannya. Iya. Gitu. Yang di rumah orang kaya itu sama? Dia online. Dia online aja? Dia online sama, dia kan geng-gengnya geng model, paddle, jadi kayak cateringan buat gitu-gitu. Yang cepet. Masak juga tapi? Yang masak supirnya pembantunya yang jadi tukang masaknya. Jadi garasi rumah orang kayak gitu udah. Rasanya gimana kalau? Kan di training, kita ada trainingnya? Ada training buat kokinya juga? Ada. Jadi dikasih buku resep SOP sama training dari kita, dari Bandung. Kalau misalnya yang jauh-jauh kayak Medan, pilihannya mau online training atau kita kirim ke sana. Kalau kirim ke sana ya ongkosin lah. Ongkosin gitu. Biaya sana gitu. Yes. Nah, lu jadi apanya di Tiarbah ini? Gua kalau di aktanya mah CEO nasi goreng. CEO nasi goreng. CEO nasi goreng. Berarti itu punya lu? Punya banyak kan, nggak sendiri ya. Iya maksudnya? Iya, one off lah. Salah satu pemegang saham. Iya. Sekarang mah. Lo tau dari mana itu? Apa? Bikin nasi goreng. Emang background lo apa? Background gua broadcast kuliah. Terus? Enggak, salah satu ownernya emang chef. Salah satu ownernya chef. Yang jadi nama nasi goreng tuh chefnya. Tiar. Bahtiar. Jadi Tiar, Bah. Randi Pratama jadi tambah Randi. Bahtiar jadi Tiarbah. Ya, itu dia yang jago masak lah. Bahtiar ya. Del Up. Jadi Bahtiar ini lo ketemunya di? Ya lingkungan Twitter, zaman Twitter. Ketemu di Twitter? Di Twitter. Maksudnya, ketemu bikin nasi goreng gitu? Enggak, gua kan dari awal, nasi goreng udah 5 tahun, gua tuh masuk agak tengah bantuin. Karena kan kalau bertiga lah kurang lebih, ada Tiarbah, ada satu lagi Daud sama gua. Tiarbah ini permenuan jago, terus ini perinvestasian dan bisnis. Operation daily-nya kan harus ada yang tanggung jawab. Nah, gua masuk di situ. Bayar saham? Dikasih saham. Dikasih. Untuk bantu dan segala macam. Jadi gua pegang total, karena yang dua ini sibuk kan. Chef Tiarbah tinggalnya di Belitung. Lah? Pindah sono. Tadinya di mana? Bandung. Tadinya di Bandung. Pindah sono. Ke Belitung. Ngapain dia? Nikah sama orang sono.
sama menguasai bisnis kuliner di sana. Berbisnis kuliner lah di sana lah, karena kan di sana jarang saingan, jadi maju di sana jalan lah. Gue di Bandung sama satu yang lagi. berdua ini. Walaupun yang satu lagi kan banyak bisnisnya, dia ada travel, ada IT. Nah yang kulinernya ini gue yang pegang full. Jadi lo yang hari ke hari tuh lo yang monitor? Yes, monitor kitchennya, setelah kitchen, outlet, mitra. Kalau ada mitra baru, ini gue lah semua sekarang. Kalau ada mau mitra baru, syaratnya apa? Bayar? Bayar kayak kemitraan. Enggak harus punya lokasi dulu. Lokasi sih. Sama lokasi kan dilihat juga. Kalau misalnya Jakarta terlalu dekat nih, nggak boleh. Nggak bisa, karena nanti ada jarak minimum benar. Gitu. Bayar nih sejumlah uang. Akan dapat tergantung paketnya kan. Ada yang cloud, ada yang gerobakan, ada yang ruko gitu. Nanti dapat paket sesuai dengan yang dia pilih. Habis itu ada training, dibantu sampai opening gitu. Terus ya udah kontrol harian marketing. Ini ya promosi marketing gitu. Dari pusat tuh yang ini. Dari pusat dibantu. Tapi kalau misalnya tiap daerah mau bikin promosi sendiri, boleh. Mau bikin IG sendiri, misalnya nasi goreng, Tiarba, Jaktim, boleh. Nanti kita support si konten dan lain-lain. Sibuk dong lo. Lumayan, Cing. Ya tapi enggak lah, maksudnya kan banyak yang bantuin juga, banyak ada tim juga. Gue kan nggak ada jam office hour-nya jadinya, lebih kayak sekarang hari Jumat tiba-tiba di sini gitu. Sekalian. Iya, tapi masih sempat stand up. Itu mah hobi udah dari awal. Tadi sebelum di Tiarba juga udah stand up kan. Iya, maksudnya begitu ada kesibukan di Tiarba, stand up lo tetap open mic yang gitu-gitu tuh masih? Tetap, masih. Support sih kantor juga pada aman-aman aja selama beres mah. Nah nih, sekarang ada spesialnya Tamarandi. Yuk. Namanya, lihat. Nah. 4 years to 40. Iya. Anjay. Ngikutin Cik Abdel pakai umur. 4 tahun ke 40. Iya. Lo 36 nih? 36, Cik. Menikah udah 9 tahun. Lu 9 tahun menikahnya? Udah menikah 9 tahun. Gue nikah umur 27. 27 ya? Ya. Ini apa yang lo mau ceritain? Nanggung banget. Usia 36 itu ada apa? Usia 36 tuh, maksudnya nggak tahu pas-pasan aja pas 36 gue sadar bahwa ya 40 bentar lagi gitu. Kerasa banget. Karena 4 tahun tuh nggak berasa kan loncatnya 40. Dan dulu tuh gue mikir 40 tuh tua banget dulu ya. Zaman-zaman kuliah tuh ini om bapak-bapak ngeselin nih 40 gitu. Sekarang tuh kayak, gue udah begitu. Iya, sebentar lagi. Bentar lagi gitu. Jadi nyeritain itu. Apa yang lo rasain di umur 36? Penyakit. Di beneran. Gue 36 udah. Cing, gue tuh dari umur 1 sampai 35 belum pernah masuk IGD. Pas 36 udah 2 kali, Cing. Tiba-tiba langsung 2 kali. Karena? Yang pertama karena asam lambung. GERD. Lo kalau gitu kenapa tuh? Nggak tahu tuh. Oke, ininya deh, dampaknya buat lo pas lagi asam lambung lo ngerasa apa? Nyelak ke ulu hati, mual. Gitu, nggak bisa, pusing. Nah, itu tuh, sampai pusing tuh. Tiba-tiba ke IGD aja. Nggak sampai pingsan, nggak? Nggak sampai, hampir mau blackout sih. Tapi udah dibawa ke IGD. Yang kedua radang sendi, Cing. Masih terlalu muda kayaknya lo radang sendi, lo hidup lo mau ngobokan? Enggak. Makanya pada aneh, temen-temen gue tuh hidup sehat, rokok enggak, minum juga pernah doang, tapi bukan yang minum ya. Tapi kena radang sendi. Kenapa katanya sih? Ke radang sendi sampai ke IGD? Iya, nggak bisa jalan. Sama urat kali? Enggak. Nah, gue kira asam urat. Karena seumuran gue yang asam urat banyak. Iya, udah banyak lah. Teman podcast gue dan lain-lain lah ya. Anak stand up asam urat semua tuh. Iya. Nah, gue kira asam urat. Nanya ke temen yang asam urat, pakai ini. Gue makan obatnya nggak ngaruh. Akhirnya dibawa ke IGD karena nggak bisa jalan banget. Ternyata di ronsen cek darah, asam urat normal, Ding. Radang sendi katanya. Agak jarang juga sih orang radang sendi ya katanya, umur segini. Ya umurnya orang radang sendi sih banyak. Cuman umur lo terus postur tubuhnya juga nggak banyak neken-neken. Iya, biasanya yang gemuk katanya, kata dokter. Iya. Gua sebulan sih nggak bisa jalan, Cing.
Sampai parah. Sekarang aja jalan masih agak pincang sebetulnya. Ini udah 3 bulan, Cing, sekarang. Kok bisa parah begitu sih? Sampai parah banget, Cing. Ini kaki gede sebelah nih. Karena nggak dipakai lama kan, kaki kanan. Sampai parah, Cing. Karena apa tuh? Katanya makanan. Makanan katanya sama cedera olahraga. Emang pernah lo? Ya pernah dulu, zaman basket dan lain-lain kan dulu seringnya. Jadi katanya abis lebaran kan, mau bulking ceritanya, jadi olahraganya beban, semua kaki, tangan, sama makan daging banyak-banyak. Nah katanya daging tuh penyebab radang sendi juga. Tapi lo jualan nasi goreng daging. Betul. Gue banyak banget, tapi kan kalau bulking daging katanya kan. Iya. Wah daging. Udah agak gemukan, sakit. Kurus lagi. Ya. Harus pakai nasi goreng. Harusnya ya. Makan nasi nggak lo daging itu? Karena ada orang yang diet emang makan daging doang. Kalau pas bulking banyak dagingnya, nasinya dikit kan, di karbonya turun tapi protein dagingnya naikin. Tapi sering banget. Itu parah. Itu apa penyebabnya? Karena kebanyakan daging atau karena akhirnya lo menggemuk kan? Menggemuk. Kayak kaget juga ya, bebannya tiba-tiba beda, terus dagingnya juga kan, dari daging ada apa gitu yang nyebabin radang sendi, daging merah. Akhirnya tuh sebulan pertama nggak boleh makan banyak kan, daging nggak boleh, minyak, tepung. Nah itu susah banget tuh. Emang lo makan tepung? Enggak, maksudnya kan kayak ayam crispy ada tepungnya, kue ada tepungnya aja. Masa tepung? Iya. Lo nyemil. Digadoin tepung. Lo nyemil. Makan kue gorengan gitu. Iya, sama gula. Gue kan banyak minum botolan yang manis. Tapi kok nggak gemuk sih? Tahu turunan kayaknya. Coba tanjakan. Nah, ditanjakan bisa gemuk kayaknya. Bisa gemuk, itu turunan kurus lagi ya. Yeah. Tapi jadi umur 36, postur tubuh juga tidak mencurigakan. Betul. Kok bisa jadi radang sendi? Nah itu. Dan di umur gue tuh jarang ada yang bisa diajak ngobrol tentang radang sendi karena nggak ada yang ngalamin, teman-teman. Ya kan? Ngalaman. Tapi kayak minyak, iya gue ngerasain. Minyak-minyaknya masih cukup. Apa? Pelumas-pelumasnya. Masih. Gua di jadi emang luka dong berarti? Ya di ankle doang sakitnya, dari sini ke bawah. Tapi kan nggak bisa nampak. Iya, tapi kan itu yang jadi penampangnya. Iya. Kalau gue di sini. Lutut ya? Di lutut. Pengapuran udah mulai. Oh, wah ini 36. Lo sebentar lagi ya kayaknya lo. Ya. Jadi beneran nggak bisa jalan? Iya, sebulan. Ya, kok bisa gitu? Nah, Tiarba dimonitor dulu sebulan karena pas lagi sakit. Bisa ya? Aneh sih, osteoartritis namanya kan? Iya, menuju osteoporosis itu. Iya kan? Iya. Ke rumah sakit sampai ke rheumatologi. Nah, iya. Kan? Gue sini ada rumah sakit tulang beneran ada. Oh. Di sini di Siaga. Ini pertama kali ngobrol nyambung tapi sama yang jauh lebih tua nih. Saya juga. Biasanya nggak ada yang nyambung kalau ngobrol ini nih. Iya. Osteoartritis memang itu sebelum osteoporosis ya. Kalau osteoporosis sudah pengeroposan. Nah ini menuju nih. Ya, sekarang makanya makan dijaga. Terus susu kambing katanya cobain semua, kolagen ikan. Etawalin. Susu sendi etawalin ya? Iya, susu kambing. Susu kambing rasa jahe. Iya, banyak itu ya. Lu minum itu sekarang? Saya minum itu, Cing. Wah, ini obrolan. Nah kan obrolan menuju 40 tuh gini. Ya tapi lu terlalu cepet kayaknya deh. Lu terlalu cepet deh. Iya. Ya, nikah juga di lingkungan kan paling cepat, salah satu yang paling cepat. Lingkungan anak-anak stand up ya. Umur 27 ya? 27. Yang angkatan gue nikah baru tuh Uus. Oke. Beda seminggu kita nikahnya. Habis itu jauh-jauh lah. Gilbas bawa kan jauh-jauh. Iya. Tapi gitu. Masih terlalu... Iya, gue juga ngobrol nggak pernah sama yang semudah ini untuk ya kan? Untuk berbagi nasib. Berbagi nasib penyakit. Iya, berbagi nasib penyakit. Tulang lagi permasalahannya. Tulang, Sing. Berarti ada luka di situ? Katanya ada bekas cedera juga. Jadi kalau nggak salah ya, ini tuh bisa kena, kalau semudah ini bisa kena tuh penyebabnya ada 3 hal yang datang berbarengan. Oke. Si sendinya lagi ada luka, ada virus dari daging yang kurang bagus masaknya, sama imun lagi turun. Nah, ketika itu terjadi barengan, bisa tuh kena radang. Waktu itu kayaknya kejadiannya barengan. Lagi rajin olahraga, mau bulking, makan daging banyak. Benturan tuh. Iya, benturan-benturan, gesekan-gesekan katanya bisa bikin
luka-luka juga. Benar, itu tuh kanan doang lagi. Ya maunya lo mau kiri juga. Ya enggak maksudnya. Jangan. Maunya enggak dua-duanya maksudnya. Jadi sekarang memang udah mana recovery-nya lama kalau gini-ginian. Lama. Ini udah 3 bulan. 3 bulan masih pincang jalan. Recovery-nya itu lama. Kayak kita udah mau recover terus kayak kena tekanan yang lebih. Kena lagi, kambuh lagi. Makan jorok lagi. Kambuh lagi. Iya, recovery-nya lumayan lama. Sama capek ditanya, Cing. Setiap jalan pincang gitu kan orang pasti pengen nanya kenapa mas gitu. Kalau yang kenal-kenal mah nggak apa-apa, ini kayak tukang parkir gitu pada nanya pasti. Dan sering banget kan. Masa tukang parkirnya seperhatian itu sama sih. Kalau bawa motor nih, keluar dari minimarket, jalan pincang, kenapa? Pasti ditanya, Cing. Karena kayaknya posturnya bukan postur orang yang sakit-sakitan kan. Sangka habis tabrakan kali dikasih teh manis. Ya. Gitu. Bucet banget loh gitu. Habis tabrakan dia. Wah, gitu. Muda-muda lah. Olahraga juga jadi sekarang terbatas kayak begini. Gerakannya harus. Iya benar. Yang bukan yang lari heavy. Lari, gitu, maksudnya untuk kena tekanan-tekanan menahan tubuh juga ada. Betul, nggak kayak dulu. Dulu lari ya lo? Olahraga? Basket. Basket kan lari juga cepet tuh. Iya, ada lompatnya juga. Itu betul. Kan juga nyimpen amunisi cedera katanya tuh. Olahraga kita waktu muda, banyak benturan, banyak ini, itu nyimpen amunisi buat luka nanti di waktu tua katanya. Ini belum tua sebetulnya segini, tapi dulu nyangkanya umur 36 tuh pas gue kuliah mah tua banget kayaknya, ternyata enggak juga. Apa yang dulu pernah lo label lo buat atau stigma lo sama orang-orang umur 40 waktu lo masih muda tuh? Umur 40 tuh suka norak. Norak kayak pakaian, terus kayak baru punya mobil kan biasanya umur segitu, di modif-modifnya suka norak-norak. Terus kalau ngantor dulu tuh pasti ada bapak-bapak yang bercandanya tuh seksis mesum, 40 gitu kan. Rambut rontok, penyakit, dulu gitu stigmanya. Gitu. Nah, sebentar lagi nih nyampe. Ya, rambut udah mulai rontok belum? Udah ada uban belum? Uban ada karena sering diwarnain. Gue ganti warna terus. Pembenaran emang uban. Iya, uban. Udah ada, tapi masih bisa, kan 40 tuh ada 2 yang masih bisa poni sama enggak. Nah, gue masih bisa poni nih. Emang ada 40 nggak bisa poni? Banyak yang udah. Kaseto makanya Kaseto tuh mewah hidupnya, punya poni. Iya, seumur hidup Kaseto makanya. Ya, normal di mana lari-lari mulu lagi kalau dia Kaseto di Instagram. Iya, poninya ajak lagi. Iya. Ini yang nggak gue hilang. Di airport dia lari ini dia lari, naik tangga dia lari. Sehat Kaseto. Iya. Selalu jadi kakak. Nah, tapi lo ngerasa nggak? Kan dia beralih dari 30 sampai sekarang ke 36. Lo ngerasain nggak? Oh, gue berubah ya? Atau lo nggak ngerasa apa? Kayaknya gue masih gini-gini aja. Mungkin kalau secara personal mah biasa-biasa aja, kayak nggak berubah sih. Yang kerasa adalah ketika ada anak. Nganterin anak ke SD. Nah itu mulai ngerasa tuh ngumpul sama orang tua lain yang beberapa umurnya di atas. Ada yang udah bapak-bapak banget atau ibu-ibu banget ngumpul. Itu kerasa tuh. Terus kayak lihat SD perpisahan gitu. Bukan perpisahan apa? Naik kelas tampil udah mulai ada terharunya. Wah ini bapak-bapak nih gitu. Kerasanya gitu-gitu. Tapi nggak buat pembawaan kayak ngerasa masih muda aja gak? Oh iya, kalau pembawaan mah masih muda aja. Sama berarti. Sampai 55 gitu, Cing? Iya, gue juga ngerasa kayaknya, gue masih muda dah gitu. Bisa kali, ya. Terbentur sama kemampuan fisik, gue baru ngerasa tua. Itu baru yang nggak bisa dibantah kan? Nggak bisa dibantah. Kalau ngerasa gue kayak pola pikir gue masih asik dah. Masih bisa masuk ke orang-orang. Padahal orang-orang lihat mah, ya elah, udah tua. Ini yang gue sering ceritain nih, hard rock nih, kaos hard rock. Ini gue sampai ngomong, baru tahu, sadar bahwa ini adalah bapak-bapak. Begitu Soleh ngomong. Ya baru tahun kemarin paling. Baru mau nanya, sejak kapan mulai merasa kaos hard rock keren, Cing? Sejak dulu, dan tidak pernah luntur ya sekarang ya. Sampai sekarang gue juga keren, kan? Pasti gue rasa, keren nih gue gitu. Padahal orang lihat, bapak-bapak banget nih. Lo juga ngeliat bapak-bapak? Bapak-bapak.
Makanya nggak ada ya. Makanya apakah mungkin ada umur tertentu bakal jadi suka hard rock gitu? Gue misalnya 40 nggak ya? Kayaknya. Enggak ya? Nggak bakal jadi suka hard rock. Nggak tahu juga ya. Ya soalnya ada yang kayak gitu, Cing, kayak nonton tinju udah mulai seru nih gue nih. Nonton tinju? Iya. Udah mulai menikmati. Dulu kan dengar podcast konspirasi? Iya, dengar podcast konspirasi, nonton reels ceramah. Udah mulai. Iya kan? Iya. Gue konspirasi alien, ada bumi manusia sebelum Nabi Adam, yang gitu-gitu. Iya. Udah gue dengerin. Sama. Tapi kalau ini setelan. Kenapa gue nggak bisa? Menurut gue keren, tetep. Kalau bawa iya, Cing. Apa? Sepatu, celana. Nih masih muda ya. Hardrocknya aja, Cing. Menurut gue belum ke hardrock. Enggak, maksudnya apa yang menyebabkan? Apakah karena hardrock itu adalah kafe zaman dulu? Sehingga jadi kelihatan bapak-bapak, atau desainnya? Kok ada orang bilang desainnya? Si Adit Insomnia bilang desainnya tuh yang bapak-bapak. Kata gue mah ini keren banget. Kalau desain mah enggak. Kalau desain mah banyak juga kan, kita brand-brand lain juga kalau desain mah polos-polos gitu kayak gini banyak. Iya. Bukan desain, kayaknya emang kayak brandnya deh. Brand jadul. Brand hard rocknya ini? Brand hard rocknya itu. Kayak bapak-bapak. Iya, biasanya bapak-bapak dulu yang pakai hard rock. Dulu anak muda, waktu gue muda kan. Iya. Anak muda. Udah bapak-bapak. Nah, ke bawah sampai sekarang yang udah jadi tua-tua. Jadi contohnya kan udah tua semua contohnya. Mana gue baru lihat lagi di Instagramnya Akbar Faisal, tahu nggak lo yang politisi? Iya. Dia pakai hard rock. Tuh. Pakai hard rock, terus pakai baju luar ya, baju kemeja. Gue bilang copot aja baju kemejanya harusnya. Iya. Itu yang bikin jadi kayak bapak-bapak ya itu. Pakai baju kemeja, dalamnya hard rock. Mungkin bisa jadi hits lagi kalau ada anak muda sekarang contoh yang pakai hard rock. Ada nggak, Cing? Gue belum nemu sih. Kan? Misalnya Adito Pramono atau siapa gitu ya. Vincent pakai hard rock, nggak bisa jadi hits lagi. Tapi kan nggak ada, Cing. Vincent, Desta ya kalau pakai hard rock udah langsung tumbang nih pendapatnya Soleh nih. Iya, nggak ada soalnya contoh lagi. Itu kayaknya. Ya. Iya bener. Tapi harus yang keren, maksudnya seumurannya Vincent, dia keren. Iya. Abah Pican pakai hard rock nggak ngangkat. Malah pas dia. Cocok kalau cocok loh Pican malah cocok, nggak pas tuh dia Raisa gitu, nggak tuh kurang. Nggak. Hard rock kayaknya pasti Abah Pican. Kebayang. Iya. Tapi gue apalah gue soal pede ya? Tetap pede aja gue. Tetap pede aja, yang penting gue makanya pede udah gitu aja. Iya. Jadi memang lo ada perasaan berubah? Ada beberapa yang berubah, kayak mulai suka tinju gitu, terus tahu mandi katanya mulai berisik. Padahal biasa aja maksudnya. Maksudnya berisik gimana? Katanya bapak-bapak doang kan yang mandi berisik kan. Nah, ini udah mulai mandi berisik kan gimana? Gebias gitu. Oh. Itu kan santai aja. Udah mulai gak kuat dingin kayaknya, jadi pakai gayung langsung. Kayaknya ya. Ini temperatur AC. Wah, nggak kuat gue. Kalau gede-gede nggak kuat. Gede-gede tuh maksudnya dingin-dingin ya maksudnya. Dari dulu kalau itu. Karena kan gue tuh asli pegunungan justru. Tapi kalau udara dingin alam kuat, Cing. Kalau AC enggak, beda soalnya. Beda apanya sih? Beda, Cing. Nggak kuat kalau AC, sakit gue kalau kena AC lama-lama. Padahal tinggal di gunung. Kalau sekarang camping naik gunung kuat dinginnya. AC nggak kuat. Kalau karena semakin tua, semakin tinggi tuh temperaturnya. Dulu gue kuat 16. Sekarang 22, 23 aja udah dingin kata gue. Ya, gue dari dulu 23-an ke atas. Mandi udah harus air panas. Nah, mulai gue. Lo juga? Mulai, Cing. Mulai air panas? Iya. Tapi lo masih terlalu muda untuk umur gue 36 kayaknya enggak deh. Gue belum ada keluhan fisik. Tapi teman-teman gue yang di bawah gue banyak juga yang keluhan fisik. Sekarang teman yang umur 30 aja udah ada yang asam urat dan asam lambung. Banyak. Berarti zaman-zaman lo umur belasan waktu muda tuh kehidupannya nggak bener tuh. Yeah. Kayak yang bener aja. Kayak yang bener aja. Maksudnya gue lebih ya gimana ya caranya ya. Mungkin gaya hidup anak-anak muda saat zaman lo, itu emang udah mulai nggak sehat dibanding zaman gue kali. Zaman gue mungkin nggak sehat, udah umur 20 tahun ke atas. Lo umur-umur belas-belasan juga
Makanannya mungkin. Kimia, gula buatan. Gula buatannya udah mungkin. Banyak. Iya, makanya sekarang banyak yang muda-muda udah pada tumbeng kan. Iya. Sakit-sakitan. Bahkan darah tinggi aja udah semakin muda orang yang terkena darah tinggi, terkena serangan jantung. Diabetes juga. Banyak tuh angkatan gue diabetes. Iya. Iya kayak gini-gini kan dulu ini adalah wilayahnya 40 tahun ke atas, bahkan 50-an lah. Tuh. Sendi, ya gitu-gitu tuh. Asam lambung. Iya, bukan target market etawalin bukan. Bukan, target. Iya, sekarang umur 30 udah etawalin udah masuk. Udah masuk. 30. Susu kambing. Susu kambing etawalin benar. Iya. Jadi yang lo mau omongin itu? Iya, tentang gimana lingkungan gue banyak yang sebetulnya seumuran tapi jauh lebih banyak penyakit. Seumuran tapi belum pada nikah. Terus gue udah mulai merasa tua. Jadi kayak pergeseran dulu tuh gue banyak ditinggal nikah kan pas zaman muda. Sekarang lingkungan gue banyak ditinggal cerai gue cing. Banyak yang udahan teman-teman. Iya maksudnya kan banyak banget umuran gue cing yang udah 2 kali gitu-gitu. Jadi ternyata wah dia di umuran sekarang udahlah fix deh gue jadi bapak-bapak harusnya gitu. Sadar diri. Cerai ini kalau menurut lo itu bertambah banyak atau karena lingkungan kita semakin dekat aja? Dulu kita nggak tahu ada orang cerai. Mungkin banyak juga, tapi karena kita masih kecil, jadi bukan area kita gitu. Begitu kita sampai di usia pernikahan, teman-teman kita juga pada nikah, dapat kabar cerai tuh sering kan? Sering. Tapi kayaknya juga si kesakralan pernikahan juga kayaknya nggak sesakral dulu. Dalam artian ya, maksudnya teman-teman gue tuh banyak yang kayaknya gampang banget ya orang cerai gitu. Dulu tuh kan kayaknya untuk ada banyak yang cerai, tapi kan untuk menyetujui perceraian itu dulu tuh dipertahanin dulu apa. Sekarang tuh kan di-embrace banget. Kalau lu udah tersisa mah udah pisah aja, banyak yang gitu kan. Jadi kayak gampang gitu. Yang gue lihat ya. Nah di lingkungan lu banyak tuh yang bercerai? Banyak cing. Apalagi kan lingkungan radio, band dan lain-lain banyak cing. Banyak stand up. Banyak. Penyebabnya apa? Rata-rata yang lo tahu lah. Nggak tahu ya. Maksudnya kadang-kadang ada yang bilang udah nggak cocok aja. Nah, gitu-gitu tuh. Udah beda prinsip. Beda prinsip. Gitu ya. Yang ya apa sih gue? Apa sih maksudnya? Tapi kan masalah orang beda-beda ya. Tapi gue kan apa sih nggak ngalamin soalnya, jadi bingung. Tapi banyak tuh yang udah beda. Kira-kira apa yang menyebabkan alasannya akhirnya udah beda prinsip, udah nggak cocok? Apa ya dalam rumah tangga ya? Kalau di materi gue bahas adalah gue nemuin penyebab perceraian. Kan banyak, karena kan beda-beda kan perceraian tuh. Kalau menurut gue kesimpulan gue adalah orang cerai itu penyebab perceraian adalah perbedaan toleransi seseorang terhadap sesuatu, cing. Kan ada yang KDRT cerai tapi ada yang KDRT lanjut. Itu bukan KDRT-nya dong, toleransi terhadap KDRT-nya. Betul. Ada yang kemiskinan ekonomi, tapi kan malah ada yang ditemenin walaupun lagi drop. Nah, berarti toleransi terhadap itunya dia nggak punya, makanya harus pisah. Nah, toleransi tiap orang beda-beda dan kita bisa tebak. Ada yang diceraiin gara-gara pantat bininya hitam kan? Ada, itu. Iya, toleransinya berarti tipis banget tuh di fisik. Iya kan? Komprominya tipis banget. Emang pantat warna apa lagi? Maksudnya pasti hitam. Mau apa warnanya ya? Iya. Tapi kan penyebab perceraian utama itu adalah perkawinan. Benar. Kalau nggak kawin nggak cerai lah. Bukan penyebab ya. Iya. Itu udah lu mulai ngomongin nih. Udah mulai ngomongin itu sekarang. Biaya sekolah anak. Nah permasalahannya omongan ini akan lo sampaikan kepada audiens lo kan. Nah audiens lo gimana kalau dia belum nikah atau dia belum ini? Audiens lo rata-rata berapa sih? Audiens gue dari 20-an sih. Ya, tapi setidaknya mereka bisa relate atau berempati sih. Minimal berempati aja. Walaupun lo belum ngerasain, ini yang akan lo rasain. Betul. Sama penonton mungkin bakal merasakan, iya sih gue kalau di posisi gitu kayaknya sama deh feelingnya gitu. Iya. Sakit. Jadi bapak. Terus banyak teman-teman yang cerai. Apalagi yang bakal diomongin di 4 years to 40. Terus mulai ngerasa bahwa udah nggak bisa gagal nih umur segini. Untuk apa nih maksudnya? Dalam banyak hal. Karena di kerjaan kalau dipecat di umur segini tuh susah lagi nyari loh. Cing. Pernikahan kalau udah umur segini pasti malas mulai laginya.
Gitu. Kalau udah hanya umur 20-an kan mungkin masih panjang. Kalau segitu udah nanggung nih, serba nanggung. Jadi harus bertahan banget gitu. Itu juga diomongin. Gitu. Terus apa aja yang akhirnya gue lakuin buat anak yang dulu gue nggak kepikiran bakal gue lakuin. Gitu. Banyak gak lo hal-hal yang akhirnya begitu lo udah umur segini atau lo udah jadi bapak, baru tahu alasan orang tua lo dulu melakukan sesuatu ke lo? Nah iya, itu juga. Itu juga? Iya. Sama berarti ya? Maksudnya gue juga dulu tuh bokap gue gini tuh. Oh dulu bokap gue begini berarti maksud dia begini gitu. Nah itu. Tua. Udah tua. Udah tua, bener. Ya kan? Iya. Udah. Oh dulu bokap gue tuh kayak gini tuh maksudnya ini. Iya. Oh pantesan bokap sering ngelamun ya gitu. Iya. Gitu-gitu. Itu udah bisa lo rasain sekarang? Udah. Kalau gue sih semakin gue ngerasain itu, gue semakin merasa jadi anak yang kurang berbakti dah. Maksudnya waktu muda tuh, berarti gue kurang ajar banget ya ngelakuin. Bokap lagi capek, misalnya bokap malah gini. Karena sekarang anak kita ngelakuin yang sama ke kita kesel ya? Kesel. Nah itu juga. Anak udah mulai 8 tahun soalnya, jadi udah mulai, Ya udah mulai banyak mau, udah bisa ngejawab. Ya. Itu tuh, mulai. Terus kebiasaan bokap yang dulu nyebelin, nah mulai dilakuin. Gue juga. Lah, persis. Gue juga kayak gitu akhirnya, ya kan? Persis. Bokap gue tuh yang gue inget banget dulu, karena dulu belum central lock ya. Kalau naik mobil dia nggak mau berangkat kalau semuanya belum dikunci. Ya. Waktu itu, kenapa sih emang orang udah ditutup gitu? Kan? Nah sekarang gue juga ngelakuin kayak gitu. Iya. Biar kayak gini, kalau dulu kan kalau bokap misalnya ngajak ke rumah kakek atau ke rumah temennya, itu gue suka bete kalau udah pamit nih, wah yes pulang gitu, di teras ngobrol lagi lama. Sama kita juga. Nah sekarang gue yang gitu, mau udah pamit gue ngobrol, udah mulai gue yang jadi kayak gitu di stand up nih, udah balik ya, gitu. Jalan di parkiran ngobrol. Lah ini mah bokap gue dulu gini, gitu. Iya. Sama yang sesederhana salim dulu tuh sama itu. Nah sekarang gue juga gitu. Anak ya? Kalau dulu, ngapain sih harus disalim ya gitu. Sekarang anak kita kalau ada siapa pengen dikenalin, salim ya. Gitu, sama, udah ada tua ngobrolnya bapak-bapak. Udah 55 kali lo nggak 36. Iya ya? Apa gue udah 55 sebenarnya? Kecepetan ininya ya. Cepetan. Oke, tanggal 20 September adanya di Jakarta dan Bandung. Iya, Bandung 24 Agustus Bandung. Bandung 24 Agustus. Bandung, Jakarta 24 Agustus, Bandung 20 September. Oke, berarti bulan depan nih udah ada di Jakarta. Jakarta itu akan dibikin di Markas Comika. Di Markas Comika. Beli di tip-tip udah bisa nih dua-duanya? Di tip-tip udah bisa, kalau di Comika tuh di comika.id udah bisa. Oke, kalau Jakarta beda jadinya? Beda, karena langsung sama Comikanya kan. Oh, kalau Bandung di tip-tip yang VIP sama presale-nya udah habis, tinggal yang reguler Bandung. Oh, oke. Harganya? Harganya reguler 150. Oke. Itu udah habis? Yang udah habis ya? Yang udah habis, presale 100 sama VIP 300 udah habis. Udah habis. Itu di mana kalau yang di ini? Sela Hall Bandung. Di Jalan Pelajar Pejuang. Ada di Piset Square, ada bangunan tua gitu tapi ada ininya. Pejuang pelajar apa pelajar pejuang? Pelajar pejuang. Harusnya pejuang pelajar ya? Iya, pejuang pelajar dah. Tapi di sana nama jalannya Jalan Pelajar Pejuang. Tentara aja tentara pelajar kan, peta. Ya ini jalan. Jadi gue bener pelajar pejuang. Jadi ragu. Bener pelajar pejuang. Pelajar pejuang. Pelajar pejuang. Iya. Tapi tinggal yang reguler 150.000. 150.000. Oke. 150.000. Kalau yang di Jakarta masih satu harga. Oh sekarang udah yang reguler juga, presale udah habis. Berapa harganya? 100 Jakarta. 100.000 untuk di Comika. Comika. Tapi karena di Comika juga kapasitasnya tidak banyak, tentunya sisanya juga tidak banyak. Iya, boleh langsung. Jadi langsung beli di comika.tix. .id. .id/tix ya? Iya. Comika. Ya pokoknya lihat di situ dah. Iya. Ada opener? Ada, kalau yang Bandung tuh ada 2, tapi belum dibocorin. Dua-duanya baru 1 deh. Sekarang pas ini tayang mungkin udah dibocorin. Bang Patra. Patra Gumala. Kenapa milih Patra Gumala? Jadi 2 opener Bandung nih, dua-duanya adalah salah satu 2 komika idola, dan gue pernah jadi opener dua-duanya. Di show-nya mereka. Terus sekarang minta bantuan. Berarti openernya adalah orang yang pernah melakukan special show? Betul, dua-duanya. Anjay. Jakarta. Iya. Kalau yang Bandung? Bandung ada yang lokalnya. Lokal Bandungnya ada Agung. Yang kemarin satu-satunya yang dapat golden ticket pas Suci kemarin.
Oh, tapi nggak lulus? Pre-show doang. Oh, pre-show, ya. Siapa lagi? Satu lagi rahasia yang Bandung. Jadi yang Agung ini adalah yang umurnya jauh ke 40, dia baru 20 sekian. Tapi sama Cing, dia juga untuk umur 20 sekian. Udah ketuaan. Rambut udah nggak ada. Udah rontok botak. Penyakit lebih parah dari gua tuh. Tapi baru di 20-an. Bang Patra tuh kan pas 40. Ya. Tahun ini, jadi pas yang opener satu lagi 40 lebih. Oh, jadi pas dah ya. Pas. Omong-omongannya seirama lah. Seirama kerasaannya. Ya. Gitu. Oke, lihat lagi tadi idenya. Ini yang bikin desain posternya? Ada anak stand up Sukabumi namanya Miftah, dia emang komikus. Oh, cakep ya ini ya dia bikinnya. Cakep, dia bikin ini buku apa buat anak-anak yang komik-komik Nabi. Gua kan beli buat anak tuh komik Nabi, bagus, diajak dia sama buat bikin. Dia komikus bukan stand up. Stand up juga, stand up Sukabumi. Stand up Sukabumi. Iya. Tapi dia komikus. Yes, kerjaan utamanya ilustrator komik. Oh, cakep nih. Nah, kenapa ada 5? 5 karena kan 4 tuh 40, ininya 5 apa? Nah, 5 ini karena gue dapet dari ini kan ada 5 stages of grief katanya, 5 stage menuju kedukaan, yang kayak anger, bargaining, acceptance, depresi, terakhirnya acceptance. Ternyata menuju 40 juga gitu, Cing. Menuju 40 tuh gue tuh kayak denial dulu. Masih muda gitu. Terus banyak marah juga. Kenapa hidup tuh gini banget? Nah, terus juga bargaining, mungkin harus kayak gini. Terus ada depresinya kayak banyak hal yang udah banyak telat banget nih. Sampai sekarang di ending udah nerima lah. Udah bapak-bapak aja udah ngaku jangan sosok muda lagi gitu. Embrace aja kalau udah tua gitu. Jadi 5 stage kedukaan di poster. Oh, tapi umur 36 sih masih kemudaan sih. Sama kalau kata gue mah. Tapi Cing, maksudnya di umur 36 aja, kalau kemarin open mic di tempat-tempat di Bandung, Cimahi dan lain-lain, penonton sekarang udah umur 15. Dengan orang lahir 2010 tuh kayak, gue tua banget nih. Iya. Kok 2010-an? Kok ada? Kan? Kok 2010 udah boleh keluar ya? Iya, gitu, ya? kok ada orang lahir 2010 ya gitu. Waduh, mulai berarti udah tua. Mau nggak mau, Cing. Ya kalau Cing nganggap gue masih muda, wajar juga. Tapi kayak gue lihat penonton sekarang. Iya, benar. Gitu juga. Lo udah 19 tahun, iya sih. Iya kan, sama anak-anak. Terus ya maksudnya gue open mic di Cimahi, penontonnya anak muda semua. Masa gue digodain anak umur 15 tahun, Cing? Umurnya lebih deket ke anak gue. Cuma beda 7 tahun sama anak gue. Sama gue bedanya banyak. Kayak, udah tua kali gitu. Ya tapi artinya lo lebih cepat menerima realita lah. Iya, betul. Ya, realita sudah terima kan. Karena banyak orang denial yang bikin sakit jadi tambah parah. Iya. Stres karena kayaknya gue masih muda deh, tapi rambut udah ubanan. Telat. Iya. Yang masih bisa dianggap muda, mudain aja kayak setelan. Ya udahlah, keren-kerenan, bebas gitu. Kalau umur 50 tahun menurut lo dandan yang paling pas apa supaya nggak jadi bapak-bapak banget? 50 tahun ya masih pakai apa? Jeans masih oke? Masih oke jeans. Jeans masih oke jeans. Bokap gue sampai sekarang masih pakai jeans, cocok. Ya umur? Bokap 6 something kayaknya, 60 sekian lupa. Ya, masih cocok aja. Jeans, kemeja panjang. Masukin nggak bajunya? Nah, yang masuk itu cocok-cocokan, Cing. Ada yang jadi bapak-bapak banget soalnya kalau dimasukin. Tapi kalau dikeluarin juga ada banyak jenis kemeja yang nggak cocok dikeluarin. Polo shirt dimasukin masih oke. Polo shirt dimasukin? Masih oke. Polo shirt jeans? Iya, dimasukin. Kalau polo shirt jangan jeans. Kalau polo shirt tuh kayak celana golf gitu yang bahan. Kayak orang mau golf. Chino lah pakai. Chino dimasukin, polo shirt, oke. Ya kan? Langsung main golf. Maksudnya itu akan terlihat sebagai bapak-bapak yang mempunyai selera fashion muda gitu, atau itu ya 50 tahun ya begitu harusnya gitu. Maksudnya kan gue pengen kelihatan muda. Tapi kalau dimudah-mudahin banget juga nggak cocok. Iya, kayak nggak try to be muda bukan? Nggak try hard to be muda, nggak kayak try to be funny lah. Tiba-tiba pakai jogger ya? Iya, gitu. Jogger kan umur 50 nggak cocok juga jogger. Rahman pakai jogger mulu lo man. Legging lagi ya. Iya. Kayak tadi sih jeans, polo shirt, kaos masih oke, kaos. Kaos gini masih oke. Ini celana
cocok nih celana gini nih, celana ya. Lost pants. Ya. Ini karena gue sih pertimbangannya ini karena pakai karet aja ini jadi enak karena udah kayak udah nggak nyari yang nyaman. Iya. Nyari nyaman ya? Nyari yang nyaman udah. Nah gue udah mulai gitu. Dia sih sekarang masih pakai tapi kalau daily kayak pakai corduro yang ininya karet. Iya. Udah mulai lebar-lebar. Dan itu jadi skena sekarang kan. Ini kan skena banget. Iya, yang longgar-longgar gini skena lagi sekarang. Lagi rame lagi anak muda. Ini pas sih, segini pas. Pas masih ya. Cuma hard rocknya aja anjing. Hard rocknya aja. Hard rock. Kenapa ya gue? Polos hitam oke ya. Iya. Nah, pakai bastard masih pantas gak tuh gua? Ya kan? Gua pakai tengkorak. Masih. Karena anak-anak orang tua motor geng-geng Amerika kan pada tua-tua juga tapi setelannya masih oke. Cocok. Anak Harley ya Amerika ya. Anak Harley ya. Gak maksudnya gue di hard rock udah dicaci maki sama orang-orang terus di mana noraknya ya gue nggak nemu, gue tetap nemu kerennya gitu. Tapi foto di gitarnya nggak, Cing? Foto di gitarnya nggak? Maksudnya? Foto hard rock ada. Iya. Foto gitar. Gue foto di depan. Bapak udah. Ya mau foto di mana di depan HP-nya? Kok bapak lu ke menara Eiffel juga ada... ke menaranya. Harusnya di mana? Harusnya nggak usah foto. Nggak usah foto. Gue pas foto begini, nunjuk ke atas tuh gitarnya. Keren. Ya udahlah, biarin aja. Belum ada nih orang yang bilang hard rock keren nih sejauh ini. Belum ada. Saya cobain deh gue pakai. Nah, lo cobain deh pakai. Ya. Oke, Taman Randi, terima kasih. Siap, saya terima kasih, Cing. Mudah-mudahan sehat, bisa fit sampai spesialnya dan tiketnya segera ludes. Amin. Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.